Seringkali ada tokoh-tokoh penting dalam sejarah yang ya seolah terlupakan, padahal peran mereka itu fundamental banget. Nah, hari ini kita bakal bahas salah satunya, Khadijah binti Khuwailid. Percaya deh, tanpa keyakinan dan dukungan beliau, mungkin cerita dunia bakal beda banget. Coba deh, bayangin sejenak. Pasangan Anda, orang yang paling Anda kenal, paling Anda cintai, tiba-tiba pulang, badannya gemeteran, mukanya pucat pasi. Terus, dia cerita sesuatu yang, wow, bener-bener di luar nalar. Katanya baru aja ketemu malaikat. Apa coba yang bakal Anda lakukan? Yah, itulah teriakan putus asa dari Nabi Muhammad setelah menerima wahyu pertamanya di Gua Hira. Bukan teriakan kemenangan ya, tapi permintaan tolong dari seseorang yang lagi ketakutan dan bingung luar biasa. Dan orang pertama yang dia temui dalam kondisi seperti itu, ya istrinya Khadijah. Nah, yang luar biasa itu reaksi Khadijah. Dia nggak bingung, dia nggak ikut panik, justru reaksinya itu penuh kekuatan, keyakinan, dan tindakan yang tegas. Kok bisa? Nah, untuk ngerti kenapa, kita harus mundur sedikit, melihat siapa sih sosok wanita hebat ini, bahkan sebelum dikenal sebagai istri Nabi. Jauh sebelum jadi tulang punggung sebuah gerakan keagamaan baru, Khadijah itu udah jadi pemain besar di Mekah. Dia itu bukan pengikut loh, dia adalah seorang pemimpin. Di lingkungannya, dia dapat julukan At-Thahirah yang suci. Ini bukan sekedar nama panggilan biasa ya, ini tuh semacam testimoni publik atas reputasinya yang bersih. Ini bukti kehormatan, integritas, dan rasa segan yang dia dapat dari seluruh Mekah. Coba kita lihat profilnya. Bahkan untuk standar zaman sekarang, ini keren banget. Bayangin, di Arab abad ke-7 yang sangat patriarkis, dia ini seorang pebisnis wanita yang sukses, mandiri secara finansial, dan punya armada dagang sendiri. Dia itu simbol wibawa, otonomi, pokoknya wanita mandiri sejati. Jadi ketika beliau memutuskan untuk menikah lagi, pilihannya pun sama uniknya dengan dirinya. Ini bukan sekedar pernikahan biasa, ini adalah pembentukan sebuah power couple. Coba kita lihat perbandingannya, ini menarik banget. Khadijah usia 40 tahun, pebisnis mapan. Muhammad 25 tahun saat itu adalah pegawainya. Dan yang paling melawan arus saat itu, justru Khadijah yang melamar duluan. Ini nunjukin betapa percaya dirinya beliau dan kemampuannya melihat karakter seseorang jauh melampaui norma-norma sosial pada zaman itu. Dan maharnya, Muhammad memberikan 20 ekor unta kepada Khadijah. Dulu, ini jumlah yang sangat signifikan loh. Ini sekaligus menegaskan keseriusan dan rasa hormat yang jadi pondasi hubungan mereka dari awal. Oke, sekarang kita udah kenal siapa Khadijah. Yuk kita balik lagi ke momen genting tadi, momen di mana seorang suami yang lagi gemetaran lari mencari perlindungan ke istrinya yang begitu kuat. Coba resapi kata-kata ini. Ini bukan sekedar kata-kata penenang loh, ini adalah deklarasi keyakinan. Sebelum ada orang lain yang tahu, sebelum ada bukti apa-apa, Khadijah langsung melihat karakter suaminya, kejujurannya, kebaikannya, dan langsung menyimpulkan, nggak mungkin Tuhan meninggalkan orang sebaik ini. Inilah iman dalam bentuknya yang paling murni. Responsnya itu nunjukin jiwa kepemimpinan yang luar biasa di tengah krisis. Dia nggak panik. Coba kita urutkan. Pertama, dia memberikan kenyamanan fisik. Kedua, dia langsung menyatakan kepercayaan penuh. Dan ketiga, dia ngambil langkah strategis. Diajaklah suaminya ke sepupunya yang bijak, Warokoh, untuk cari konteks. Ini adalah kepemimpinan sejati. Keyakinan awal Khadijah, ini bukan cuma dukungan pasif ya. Anggap aja itu percikan api pertama. Dan kekayaannya, itulah bahan bakarnya, yang bikin gerakan baru ini bisa bertahan dan tumbuh di tahun-tahun awal yang penuh goncangan. Dan ini penting banget untuk kita pahami. Beliau mempertaruhkan segalanya. Seluruh kekayaan yang susah payah dia bangun sebagai pebisnis, semuanya dia investasikan untuk mendukung misi suaminya. Serius, tanpa suntikan dana dari Khadijah, tahun-tahun awal Islam mungkin bakal beda banget ceritanya. Coba kita lihat perjalanannya. 3 tahun pertama saat dakwah masih rahasia, rumah dan hartanya jadi safe house. Begitu dakwah mulai terbuka dan dapat banyak permusuhan, dia tetap berdiri kokoh di samping suaminya. Dan puncaknya, selama 3 tahun peboikotan yang brutal, di mana komunitas muslim diisolasi dan kelaparan, wanita yang tadinya kaya raya ini ikut menderita, tanpa mengeluh sedikit pun. Pengorbanan tanpa batas ini ada harganya. Penderitaan selama pemboikotan itu akhirnya berdampak pada kesehatannya, dan ini membawa kita ke babak yang paling menyedihkan dalam cerita ini. Sekitar tahun 619 Masehi, itu dikenal dalam sejarah Islam sebagai Am al-Huzn,
atau tahun kesedihan. Kenapa disebut begitu? Nama ini benar-benar merangkum duka yang mendalam banget yang dialami Nabi Muhammad karena dalam waktu yang hampir bersamaan, beliau kehilangan dua pilar utama dalam hidupnya. Ini benar-benar pukulan ganda yang telak. Dengan wafatnya Khadijah, beliau kehilangan sandaran emosional sekaligus dukungan finansialnya. Lalu, dengan wafatnya sang paman Abu Thalib, yang juga kepala sukunya, beliau kehilangan tameng perlindungan kesukuan yang selama ini melindunginya dari musuh-musuh. Tiba-tiba, beliau jadi sangat rapuh dan sendirian. Bahkan bertahun-tahun setelah Khadijah wafat, Nabi Muhammad nggak pernah berhenti membicarakannya dengan penuh cinta dan rasa syukur. Kutipan ini merangkum semuanya. Khadijah bukan cuma seorang istri. Dia adalah orang pertama yang percaya saat semua orang ragu. Dia adalah tempat berlindung saat dunia menolak. Dan dia adalah penopang saat nggak ada orang lain yang mau bantu. Jadi, warisan Khadijah itu luar biasa besar. Dia seorang pebisnis ulung, seorang istri yang visioner, dan bisa dibilang investor pertama Islam. Dia adalah bukti nyata kekuatan, kepemimpinan, dan keyakinan seorang wanita yang gak cuma berdiri di samping tokoh besar, tapi justru ikut mengangkatnya dan membantunya mengubah dunia. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang penting. Coba dipikirin efek dominonya. Efek domino dari satu tindakan keyakinan. Tanpa dukungan instan dari Khadijah, dukungan emosional, finansial, dan strategisnya, gimana caranya bibit sebuah gerakan global bisa bertahan di masa-masa awalnya yang paling rapuh? Warisannya ngajarin kita satu hal penting. Terkadang, keyakinan satu orang saja sudah cukup untuk jadi fondasi bagi seluruh dunia.